Udah ngomong tapi ternyata belum di-unmute, Kak. Terus jadi kita mau mulai ya pelajaran kita. Dan sebelum kita mulai, kita mau summary apa yang sudah kita pelajari sejauh ini. Kak Chen boleh kasih summary tentang persamaan Cina dengan Biden dan Cina dengan Obama. Boleh, Kak Chen? Persamaan Cina dengan Biden ya. Ya, dan Obama ya, Kak Chen. Oh, ya. Kalau sorry kita agak lupa kalau begini. Kalau yang seingat kakak aja, kalau Biden kayak gimana gitu. Ya nggak usah detail aja, Kak. Yang kakak ingat aja, nggak apa-apa, Kak. Nanti habis itu kita mau minta emak tambahin ya, Mak. Yang Kak Chen lupa-lupa, emak yang tambahin. Jadi apa yang dibuat sama Cina gitu. Atau enggak kalau kakak ingat yang Obama, enggak apa-apa juga, Kak. Nanti emak yang tambahkan. Habis itu ke Korea. Silakan. Jadi kalau Obama itu dengan Biden yang dia punya persamaan, kalau nggak salah dia Obama dengan Biden aja, betul itu atau salah? Tadi kalau nggak salah kan dengan Cina sih. Iya, Obama dengan Cina ya, Ray? Iya. Iya, berarti salah, bukan Obama dengan Biden. Obama dengan Cina dia punya persamaan, sama-sama aborsi kan. Maksudnya kalau sama-sama aborsi itu ini itu bahasa yang lebih bukan sederhana sih. Orang tahu kan dia sama-sama aborsi, tapi DP bahasa yang lebih tepat apa ya? Orang punya pemerintahan mengizinkan atau Oh iya, mengizinkan aborsi. Kalau Obama aborsi ya, mengizinkan aborsi. Kalau Cina apa? Ya pokoknya itu ya. Kalau Cina bikin undang-undang kan, artinya Iya, kayak paksa kan. Kalau cuma Obama dapatnya cuma izinkan boleh. iya. Tapi tetap ada undang-undang kan, jadi samanya di aborsi. No? Iya, betul. Ada lecen atau itu dulu? Iya, itu dulu ya. Baik. Oh ya, sekarang ada mah yang masih ingat? Kalau Obama melakukan itu yang apa? The Great Religious Persecution ya. Di sepanjang zamannya sejarah Amerika. Oh iya. Kalau Cina melakukan the worst religious persecution di sepanjang sejarah Cina. The Great ya, bukan The Great ini kita pikir The Great yang iya yang besar kan? Yang besar. Baru habis itu kalau yang Cina itu the worst. Cina khususnya ini ya presiden sekarang ya, Xi kan? Iya. Xi. Ini adalah bahasanya tadi mau bilang the worst religious persecution. Mantap. Ini jelas sekali ya.
Cuma kita yang mesti ingat-ingat ini lagi. Jadi ada dua hal ini ya, persecution dan aborsi. Kira-kira itu dulu ya. Atau ada lagi? Dan dia dua-duanya sama-sama South ya? Nah, South itu yang ciri khasnya apa? South, sama-sama South itu. Karakteristik. Ini kan Cina. Ya. Obama dan Cina. Sama-sama mempunyai karakter South. Yang lebih khusus apa itu kalau karakter South? South itu karakternya satunya apa dia? Satunya. Kalau bagaimana menghubungkan yang LGBT dengan yang dorang punya Iya, LGBT itu. LGBT kan South itu kan Sodom dan Egypt toh. Berarti kalau Sodom dan Egypt berarti LGBT-nya kena di Sodom toh. Iya. Kalau di ini Obama, kalau di Cina kena di mana? Sama-sama punya karakter South. Sodom Kalau dan Cina, Egypt. Ini kan kalau Egypt kan ini ateisme toh. Nah, kalau yang di Cina kan Cina dorang suruh sembah siapa? Kalau ateis kan enggak sembah Tuhan. Cina ya, ateis, sembah Cina presidennya. presiden disembah pakai foto besar. Terus apa lagi? Sebelum ibadah Suruh sembah dia. menyanyi Menyanyi lagu kebangsaan Partai Komunis. Nah, sudah ini dulu lah yang kita lihat dan kita di sini kita masih diskusi ya. Selamat pagi Om Konyet dan Om Bram. Ini kita ada dapat pertanyaan dari Gedi. Apa persamaan Obama dan Cina ya? Yang kita sudah pelajari lah ya. Dan ini yang kita bisa ingat. Kalau misalnya apa namanya Om Bram dengan Om Konyet ada yang di luar ini silakan. Bagaimana? Selamat pagi. Pagi Re, masih Re sama. Sama ya. Jadi sudah ini kita sambil kita mencari lagi kalau masih ada. Apa saudara-saudara bisa lihat ini hubungan yang sangat jelas. Dan kita sudah belajar ini untuk kita punya persiapan kan, bukan cuma sekedar kayak orang bilang baca koran, oh cuma sekedar tahu, tapi inilah hal-hal yang penting yang harus kita mengerti. Sebenarnya masih ada yang kita baru dapat pagi ini aja ya, baru 3 ya, bukan cuma ini. Coba kita lihat lagi ya. Ya ini, yang kalau Obama ini kan karakter South-nya di Sodom kan, karakter South-nya ini apa namanya, membela lah ya LGBT. Kalau ini di Cina presiden disembah, berarti ini ateis kan, kita tahu. Aborsi. Ya, aborsi ini mereka pikir untuk mengontrol, kalau ingat apa namanya yang dibilang bahwa orang-orang tambah banyak, kita jadi ingat cerita ini juga kan, Firaun kan. Dia lihat orang Israel lebih tambah banyak, dia mau caranya adalah bunuh anak-anak usia 2 tahun. Dan sama ceritanya itu jadi sama dengan di zaman Tuhan Yesus, di mana Herodes waktu datang orang Majus bilang ada yang akan lahir, padahal cuma satu yang akan lahir ya. Akhirnya nubuatan Yeremia 31 ayat 15 dipenuhi, yaitu ada tangisan di Rama, di mana anak-anak bayi dibunuh ya. Apa ada pertanyaan sampai di sini atau ada tambahan?
Karena kita cuma dikasih bahan pertanyaan persamaan Obama dan Cina, kita sudah ini ya, lihat apa hubungannya dan hubungkan tadi dengan Alkitab, pelajaran Alkitab. Itu dari aborsi. Kalau religious persecution, ini fakta ini kan, fakta di lapangan atau kejadian di zaman kita. Nah, tadi kita sudah coba hubungkan aborsinya itu dengan zaman Herodes dan zaman Firaun. Sekarang yang religious persecution, apa ada yang mau ini? Kita tulis lah ya supaya ingat. Apa namanya? Herodes. Dari ini aja dulu. Firaun ini kalau di kita punya pelajaran sebelumnya, dia North atau South? South. South. Yang kejadian kan? Kejadian 12 kalau nggak salah ya, 9 sampai 10 ini ujian, kita sudah sering ujian kan. Firaun ini South, dia memang Firaunnya beda di zaman Abraham, tapi dia punya karakteristiknya tetap sama ya. Ini kan dari Abraham, terus dia ke Musa, dia bunuh itu di Keluaran berapa ya waktu itu kalau nggak salah. Nggak ada pakai ayat waktu itu. Berapa Chen? Mau tambah Ezekiel 9:23. Oh iya betul. Dia naga kan? Iya. Lebih jelas di sini dengan South ini, South yang jahat ya, bukan South yang naga, karakteristik naga. Dia di sebelah selatan. Keluaran 12:10. Ini sudah. Ya, Sorry, ini kejadian, makanya Mama bilang lagi betul. Sorry, kesal. Keluaran. Ini kita biasa pakai bahasa Indonesia. Apalagi ya? Yang dia aniaya anak-anak di zaman Musa itu? Iya. Rey. Yuk. Keluaran itu zaman Musa ya? Abraham toh, itu kan cuma mau menunjukkan, sorry, iya betul, kejadian. Iya, Rey. Kejadian, Rey. Makanya kita mau cari ayat Keluaran, tapi kita ingat-ingat kejadian yang mau bilang tadi. Jadi ini ayatnya kejadian mah, tapi bukan di zaman Musa, di zaman Abraham. Nah sekarang yang kita mau cari, ingat ayat yang di Keluaran itu, yang Firaun dengar, ada perintah membunuh untuk anak-anak. Kalau nggak salah Keluaran 2 ya. Ini sudah di luar ujian, jadi kita sudah mesti buka-buka ini catatan. Iya, Rey. Di Yeremia dulu ya. Ya. Yeremia 31 ayat 15 ya. Ada Rama ya. Oh iya. Ini Rama. nubuatan Ya. apa namanya? Untuk Ya. kayaknya kita ini sekarang mau gimana? Oh, mau cari Musa dulu. Iyo, mau cari pembunuhan bayi-bayi di zaman Musa, dia punya fakta-fakta Alkitab. Nah, sekarang ini kita mau lihat yang di ini kalau nggak salah Keluaran 1:22. Oh, Keluaran 1. Ya. Keluaran Firaun memberi perintah untuk dorong suruh buang di ini ya. di Sungai Nil. Oh iya, Keluaran 1 ayat 22. Nanti ini Yeremia kita pasang di sebelah. Keluaran 1 ayat 22. Jadi kalau kita ngomong sama orang yang sudah belajar, nggak perlu pakai ayat. Tapi kalau kita ngomong sama orang yang nggak belajar firman Tuhan, kita kasih ini, mereka pikir kita cuma lagi ngarang gitu. Lagi membuat cerita. Tapi kalau kita kasih ayat-ayat ini, walaupun mereka pikir, kalian cuma ngomong-ngomong aja. Ini bukti Alkitab bahwa apa yang kita bicara ini ada dasarnya. Ya, kira-kira itulah ya. Jadi sampai di Keluaran 1:22, kita pindah ke Herodes. Tadi yang ini ya, Herodes ini di zaman Tuhan Yesus kan? Dan itu yang tadi kita ingat, Yeremia 31 ayat 15 kan? Ayatnya. Nubuatan Nabi Yeremia tentang tangisan
Bukan. Bitter weeping ya. Apa weeping bahasa Inggris? Ada tangisan sedih di Rama. Dan Rama ini lebih tepatnya di Israel kan. Dan ini kita ingat ayatnya waktu itu penggenapannya di ayat mana kira-kira? Matius 2 misalnya. 3. 3? Raja, boleh juga. Dia Raja Yerusalem. Herodes. Jadi ini yang kita mau cari yang North dulu kan, Herodes ini ya. Betul. Iya. Herodes ini kalau dia bukan kalau Firaun South pasti kita pasang Herodes di North kan. Nggak mungkin mereka sama. North, dia punya North-nya itu di Matius 2 ayat 3. Di situ dibilang Jerusalem. Dia Jerusalem kan, dan ini kalau kita hubungkan dengan pelajaran Daniel 11 itu sama dengan North ya, Jerusalem. Nah, baru selanjutnya yang tadi yang Yeremia ada nubuatan. Matius 2:16. Nah, baru kita pergi ke dia punya kejadian catatannya itu ada di Matius 2 ayat 3 ayat kalau nggak salah ini. 16 sampai 18. 16 sampai 18. Ini perintah membunuh ini kan. Dengan naik. Perintah membunuh. Di bawah 10 tahun. Ini orang busur bunuh manusia yang nggak ada tahu apa-apa ini. Orang ini kan kalau bayi-bayi yang begini kan masih kita bukan mau ini ya, maksudnya belum tahu apa-apa gitu kan. Orang sudah disuruh bunuh ya, ngeri sekali. Nah itu kira-kira yang ini ya. Mumpung sudah ada Gaby, kita kembalikan lagi. Inilah yang kita bisa diskusikan. Thank you, Say. Terima kasih. Mantap. Terima kasih ya, Say. Dan Kak Jen, dan Om Konyet, Om Bram, Yesi, Mama sudah diskusi. Ada pertanyaan? Ada perbaikan dari ketika itu lagi salah. Oke, mari kita lanjut ya. Baca kutipan yang kemarin kita belajar. Apa sih itu? Oke, dibilang. Jadi kita tahu yang tadi ini kan, mana? Yang inilah, yang konteksnya kita pelajari yang merah ini kan, mengada Obama dan si itu sama-sama Saman Smyrna kan Kak Chen? Iya, Ce. Lakukan persecution. Nah, itu mari kita lihat ya. Dibilang walaupun ya persecution itu bertambah-tambah, tetapi telah gagal untuk memotong jumlah pertumbuhan orang-orang percaya akan agama di Cina. Jadi apakah memang kalau misalnya cara persecution, orang akan yang percaya makin banyak atau makin sedikit? Om Bram, kalau dianiaya kira-kira makin banyak atau makin sedikit orang yang beriman? Makin banyak. Makin banyak kan? Tambah. Bertambah dia bilang. Jadi di Cina sendiri sudah dapat buktinya kan? Iya, betul. Itu dia. Sudah dapat buktinya bahwa kita tulis ini ya, supaya nanti kalau dipelajari gampang. Jadi bertambahnya penganiayaan telah gagal untuk memotong jumlah pertumbuhan
orang-orang percaya di Cina. Ya, dia bilang. Oke. Bentar ya, kita mau lihat. Coba kita baca ini ya. Untuk ininya. Untuk supaya kita lebih yakin lah. Kita lihat orang nubuat. Kita mau minta kita boleh minta ini ya. Om Bram boleh baca kutipan ini? Boleh. Dalam pemeliharaan Allah, Peter diizinkan untuk menutup pelayanan di Roma, di mana pemujaraannya diperintahkan oleh Kaisar Nero tentang waktu penampakan terakhir Paulus. Demikian dua rasul Quran yang selama bertahun-tahun telah dipisahkan secara luas dalam pekerjaan mereka. Harus memberikan kesaksian terakhir mereka bagi Kristus di kota metropolitan dunia dan di atas tanahnya untuk menumpahkan darah mereka sebagai benih dari panen besar para orang kudus dan martir. Jadi apakah penumpahan darah itu adalah benih, Om Konya? Om Bram. Betul. Jadi apakah Cina salah kalau mau tambah meningkatkan, kalau misalnya mau menekan pertumbuhan orang Kristen, salah kalau pakai aniaya. Kalau aniaya itu adalah bensin supaya orang-orang percaya makin luas kan? Betul. Jadi ya salah kan? Oke. Jadi ini contohnya ya. Ini contoh Peter kan? Peter. Betul. Menutup pelayanannya sebagai martir. Arti martir ini ada penumpahan darah ya di Roma. Dan penumpahan darahnya ini sebagai benih. Panenan besar atau kecil ini, Om Bram? Besar ya. Besar, artinya banyak kan? Betul. Jadi kalau ada yang martir, itu akan lebih membuat bensin untuk manen orang-orang kudus lainnya dan orang yang mau siap mati lainnya untuk Tuhan. Lebih mantap nggak? Iya, betul. Ya? Makanya kalau nggak ada penganiayaan, loyo kan umat Tuhan sebenarnya. Mari kita lihat siapa lagi contohnya ya. Kita sekarang minta Om Konyep ya baca. Boleh Om Konyep? Ya, Dek, boleh. Penabur pergi untuk menabur. Di timur, keadaannya sangat tidak menentu. Dan ada bahaya yang sangat besar dari kekerasan sehingga orang-orang, terutama tinggal di kota-kota bertembok. Dan para suami pergi setiap hari untuk kerja keras mereka di luar tembok. Jadi Kristus, penabur surgawi,
pergi menabur. Dia meninggalkan rumahnya yang aman dan damai. Meninggalkan kemuliaan yang dia miliki bersama Bapa sebelum dunia ada. Meninggalkan posisinya di atas takhta alam semesta. Dia pergi seorang pria yang menderita dan dicobai. Pergi dalam kesendirian, menabur air mata untuk air dengan darahnya, benih kehidupan bagi dunia yang hilang. Jadi apakah mau tabur benih harus ada darah, Om? Contohnya. Ya. Lihat ya, umpamanya apa yang Tuhan lakukan, apakah dia tinggalkan. Kalau sekarang kita nggak mau tinggalkan, tapi alasannya banyak. Apakah kita memang benar-benar konsepnya nggak layak menerima keselamatan? Karena keselamatan itu diperoleh dari ada satu orang yang tinggalkan rumahnya yang aman dan damai, tinggalkan kemuliaannya, tinggalkan posisinya, yang nggak ada dosa. Kita yang mau diselamatkan, kalau nggak mau tinggalkan rumah kita yang mungkin nggak aman dan damai ya, ataupun tinggalkan posisi kebusukan kita, atau tinggalkan posisi kita di dunia yang sementara, kita nggak mau, apakah kita layak untuk menerima kerajaan surga? Umpamanya. Tidak. Nggak bisa. Kalau kita cuma banding-bandingkan, si itu kan belum ya, sudahlah saya belum. Apakah makanya kita nggak pernah melangkah karena kita patokan kita bukan Tuhan Yesus tapi orang lain, betul nggak? Jadi harus lebih banyak lihat Yesus. Jangan sampai orang bikin menghambat kita jadi nggak bikin juga. Gitu. Apa ya yang Yesus lakukan buat saya? Oh, tinggalkan. Oke, saya juga harus tinggalkan. Dan apakah supaya dia ada benih selain tinggalkan, harus ada darah, Om? Selain pengorbanan untuk tinggalkan hal-hal yang mantap yang punya Yesus, apakah harus ada darah supaya ada benih? Betul. Contoh berikutnya apa? Contoh Tuhan Yesus kan? Darahnya adalah benih kehidupan bagi dunia yang hilang. Satu contoh lagi ya, supaya kita mantap bahwa apa yang terjadi di Gentiles itu sama yang terjadi di Roh Nubuat kan? Konsepnya Kak Chen, Om Jeffrey. Iya, Cuk. Betul, jadi. Mantap ya. Kalau kita lihat lagi ya. Cerita satu lagi. Om Jeffrey boleh baca ini? Terima kasih Om Jeffrey. Bu, cari kacamata dulu. Oke, Om Jeff. Pekerjaan para misionaris ini dimulai di dataran dan lembah di kaki gunung mereka sendiri. Tetapi itu jauh melampaui batas-batas ini. Dengan kaki telanjang dan pakaian yang kasar dan ternoda perjalanan seperti halnya tuan mereka. Mereka melewati kota-kota besar dan menembus ke tanah yang jauh, di mana mereka menyebarkan benih berharga. Gereja-gereja muncul di jalur mereka, dan darah para martir menyaksikan kebenaran. Hari Tuhan akan menyingkapkan ketuaian jiwa yang kaya yang dikumpulkan oleh pekerja keras dari orang-orang beriman ini. Terselubung dan terdiam, firman Allah berhasil menembus susunan Kristen dan menyambut dengan gembira di rumah-rumah dan hati manusia. Wow. Apakah Om Jeffrey, apakah ini Waldensia ya? Apakah Waldensia adalah salah satu contoh yang taburkan benih dengan darah juga? Betul.
dia yang dianiaya 1260 kan? Tapi apakah Waldensia makin banyak atau nggak ada? Bisa dimusnahkan nggak Waldensia? Tidak bisa. Nggak bisa kan? Mantap, Bang Jeffrey. Oke, satu kutipan lagi ya, Kak Chen mau baca ya. Oke, Kak Chen silakan ini baca. Silakan Kak Chen. Penganiayaan yang dilakukan selama berabad-abad atas orang-orang yang takut akan Tuhan ini ditanggung oleh Kita putus ya? mereka dengan kesabaran dan keteguhan. Sekarang mereka kalau bisa dengar. Sudah Kak Chen, silakan lanjut lagi. Aku kayaknya tadi putus sedikit Kak, silakan. Oh ya. Sekalipun perang salib melawan mereka dan penjagalan yang tidak manusiawi yang menjadi sasaran mereka, mereka terus mengirimkan misionaris mereka untuk menyebarkan kebenaran yang berharga. Mereka diburu sampai mati, namun darah mereka menyirami benih yang ditaburkan dan gagal menghasilkan buah. Demikianlah kaum Waldens bersaksi bagi Allah berabad-abad sebelum kelahiran Luther. Terserak di banyak negeri, mereka menanam benih-benih reformasi yang dimulai pada zaman Wycliffe, tumbuh luas dan dalam pada zaman Luther, dan harus diteruskan ke penutupan waktu oleh mereka yang juga bersedia menderita semua hal-hal untuk firman Allah dan untuk kesaksian Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 9. Wow, Kak Chen, apakah Kak Chen bisa lihat nggak? Dalam penyebaran Precious itu harus ada kematian, Kak Chen. Martir, Kak Chen. Iya, apakah Kak Chen bisa lihat ini, Kak Chen? Jadi dari Waldensia, jadi sebelum adanya Wycliffe Luther harus ada Waldensia yang memang dihan itu diburu kan Kak Chen sampai mati. Namun kayaknya Indonesianya tadi terjemahannya salah sedikit ya. Namun mereka punya darah yang mengalir gitu kan. Itu adalah benih yang ditabur. It failed not of yielding fruit. Itu nggak akan gagal untuk menghasilkan buah. Dan itu adalah Waldensis yang diteruskan sama Wycliffe, yang diteruskan sama Luther. Dan akhirnya diteruskan oleh siapa? Oleh Kak Chen, yang mau Kak Chen, Om Jeffrey, Om Bram, Om Konyep, Geidi, Mama Itin, dan Kokore, yang mau sekarang di penutupan sejarah dunia, yang mau menderita segala hal untuk firman Tuhan dan kesaksiannya Yesus Kristus. Apakah kita bersedia nggak? Berjuang ya? Bisa ya? Jadi apakah kita ini kehidupannya gospel prosperity atau gospel persecution, Kak Chen? Apakah kita punya ajaran gospel prosperity, kalau kamu ikut Tuhan, kamu bertambah-tambah, tambah sukses, tambah jaya, atau kita punya perkabaran gospel persecution? Kalau kamu ikut Tuhan, kamu akan dianiaya. Yang mana, Kak Chen? Ya. Nah, itu dia, Kak Chen. Punya suara susah dengar ya? Ada putus dikit Kak, tapi tiba-tiba udah jalan lagi. Oh iya, oke. Nanti kalau nggak dengar aku bilang ya Kak. Jadi ya. Kita mau cari ya ayatnya.
Coba Mama baca ini, Ma. 2 Timotius 3:12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Apakah ini sudah janji Tuhan, kan? Kalau kita mau memang hidupkan kebenaran, hasilnya ini. Kalau hasilnya bukan aniaya, kita artinya kompromi. Bisa, saudara-saudara? Betul. Ya, kita harus persiapkan loh diri kita untuk ini semua. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Itu yang tadi, yang tentang supaya kita lihat bahwa Cina ini, orang-orang Kristen di Cina, walaupun agamanya salah-salah, Kristennya ya, apakah mereka berani untuk mempertahankan kebenaran mereka? Tetapi orang Advent yang benar-benar dapat kebenaran yang murni, nggak mau pertahankan kebenarannya. Malah nggak apa-apalah, inilah banyak alasannya. Supaya sama seperti dunia, nggak beda, betul? Bahaya kan kalau kita punya roh itu, supaya supaya sama lah, nggak ada bedanya lah. Apakah itu yang bahaya? Kompromi kan, Kak Chen? Berarti yang dipakai Tuhan keduanya ini. Iya, betul. Yang dipakai Tuhan itu bukan benar salahnya, tapi daripada yang dapat benar tapi nggak sungguh-sungguh, apakah Tuhan lebih baik pakai orang yang sungguh-sungguh dalam kesalahan kayak Rasul Paulus? Sungguh-sungguh tapi masih ada yang salah gitu. Nah, ya? Nanti kalau Tuhan ubah, salahnya kan dia dapat terangnya kan sampai di situ. Iya. Tapi kalau Tuhan, apakah kalau dia sungguh-sungguh setia dalam kesalahan, apakah ketika dan orang itu rendah hati ketika disampaikan apa yang benar, dengan senang hati dia akan berubah. Betul kan? Jadi jangan pernah main-main dengan kita punya kebenaran yang kita udah dapatkan yang benar, kita masih main-main. Di luar sana banyak orang yang nggak main-main dalam kebenaran yang salah. Bagaimana? Apakah kita kalau dibandingkan sama orang itu ditimbang, kita nggak layak masuk surga? Dan pantas kita ada di luar pintu gerbang. Karena kita main-main dengan kebenaran yang benar Tuhan sajikan sama kita di air sama. Dan kita nggak bisa protes loh. Kok itu orang Cina Early Rain Covenant Church kok bisa ciwangi, kok nggak pelihara sabat, kok bisa masuk surga? Ya rela mati, Kak Chen. Iya, betul tuh. Nggak takut manusia sama sekali. Nggak takut kehilangan keluarga. Ini mengkritik presiden loh, yang nggak sesuai kebenaran yang dia bilang, yang dia yakini. Kita mau pertahankan yang benar, apakah takut manusia, takut orang tersinggung, takut dibenci, takut diolok-olok? Kalau kita masih ada roh seperti itu, apakah kita lebih baik orang Gentile Swangi, Kak Chen, yang mempertahankan sesuatu sesuai hati nuraninya yang dia pikir benar, Kak Chen? Kita yang tahu kebenaran yang benar-benar murni, kita malu-malu. Gimana? Iya, betul. Ini kita harus berserah sama Tuhan loh, untuk punya roh-roh martir kalau bisa. Kalau mati itu adalah keuntungan kan buat orang Kristen. Karena kita punya juru selamat yang mau selamatkan kita untuk bisa masuk kerajaan surga, menyediakan keselamatan itu dengan darah juga. Kalau kita memang diizinkan melalui jalan darah, apakah puji Tuhan, Kak Chen? Itu kan harus sekarang direnung-renungkan, Kak Chen. Supaya nanti ketika itu datang, kita nggak kaget kan, Kak Chen? Udah ada persiapan. Itu kan work of preparation, Kak Chen. Iya, betul, Chef. Ya. Oke, kita maju lagi. Cina sekarang punya orang-orang Kristen di Cina itu ada 100 juta ya. Million itu kalau di Inggris juta ya, bukan miliar coba ya. Nah, juta ya. Juta. 100 juta. Coba ya. Nah, ini. Dan
90 juta. Dan ada lebih dari 90 juta itu sudah jadi Kristen, anggota dari China Communist Party. Bayangin Kak Chen. 90 juta. 90 juta. Lebih banyak Kristen. Nah, Mantap. aha. Ini juta ya, kalau Cina kan penduduknya miliar kan, ini baru juta loh. Oh. Lalu China Christian population diprediksikan dalam track ya akan bertumbuh sampai 250 miliar tahun 2030. Wih, Wis. iya 250 juta. Saya juga melihat tadi. Milian dan juta, Oh, milian. million. Gak miliar apa? Billion. Billion. Oh, di bahasa Ini Inggris. bahasa Inggris ya, bukan ini. Billion juta. Miliar. 90 million yang itu CCP Michi. Aha. Miliar. Ini agak, pokoknya gitulah ya, bertumbuh lah ya. Kalau kita juga bahasa-bahasanya ini, kita sih ingatnya miliar juta. Kalau triliun, apa billion itu baru. Ya. Lalu, dia bilang, pertumbuhan yang seperti itu adalah bukti dari apa Kak Chen? Kuasa dan glorinya Tuhan. Iya. Apakah Kak Chen Tuhan juga lagi bekerja di orang luar Kak Chen? Adalah orang-orang, tapi orang-orang yang belum tahu kebenaran, tapi setia Tuhan bekerja lewat mereka juga Kak Chen, betul? Iya, betul. Bagaimana ini Wangi sudah menetapkan apa? Merebuke dosa gereja dan dunia Kak Chen? Di gereja bilang dia, nggak ada perayaan-perayaan New Year Eve. Orang Advent masih raya-rayain tutup tahun lah, apalah, gimana Kak Chen? Ini orang Cina loh Kak Chen. Betul? Nggak ada perayaan-perayaan kayak gitu, ditegur gereja. Dunia pun ditegur, sampai dia harus dipenjara dan akhirnya harus dihukum mati kan? Wih. Bayangin, kita malu loh Kak. Aku sendiri pas bacanya, aduh iman kok memang belum sebesar orang Gentiles Kak Chen ya. Makanya kenapa kita di hiding kan Kak Chen? Belum ada yang kayak Wangi. Ya. Lalu dibilang, di dalam, ada mau tambahan Kak Chen? Halo Gedi. Oh iya, silakan Om Bram. Oh iya Ged, kalau dari cerita ini, maksudnya orang-orang yang bertobat atau yang apa namanya di 9.000 apa 90 juta. Itu dari yang orang-orang apa yang ikut apa CCP apa itu? Chinese Communist Party. Jadi komunis yang mereka bertobat. Artinya mereka ada tahu kebenaran yang bertentangan dengan CCP itu ya, yang mau membunuh orang. Artinya mereka tahu mungkin membunuh itu dosa. Artinya ada kebenaran yang mereka tahu sehingga mereka mau bertobat. Tapi kalau nggak ada yang tahu kebenaran, kemungkinan mereka pikir, nggak ada ini, ya kita ikut aja ini yang benar kali ini gitu kan. Tapi kalau ada yang tahu kebenaran, pasti mereka akan lihat dari yang tidak benar yang dibuat kan. Itu yang jadi patokan sehingga mereka mau bertobat. Kalau mereka nggak tahu ada kebenaran, maksudnya bukan seperti yang kita sekarang pelajari. Artinya yang orang-orang ini yang tahu, oh ya mungkin ini membunuh nggak boleh atau yang ini, sehingga mereka bisa bertobat. Apalagi kita yang tahu benar-benar kebenaran yang sesungguhnya yang kita sudah pelajari ini benar, ya lebih daripada itu. Betul Om Bram, betul sekali. Gitu aja sih, terima kasih. Betul. Jadi apakah apa yang mereka waktu di Komunis Party ini yang mereka lakukan bertentangan dengan hati nurani kan Om Bram? Kayaknya betul. Ditambah lagi Wangi yang mau rela mati. Wah ini yang benar. Makanya bertobat semua dari 90 miliar anggota Chinese Communist Party sudah jadi Kristen sekarang. Betul. Aku bacanya million mah ini di sini. Million. Gitu ya.
Bisa ya Kak, Om Bram ya, bisa lihat. Makanya apakah di luar sana, walaupun mereka agamanya apapun, kayaknya hati nurani mereka, aduh ini kayaknya nggak benar, tapi belum ada yang tunjukin Kak Jen, Kak Om Bram. Betul, betul ya. Apakah harus ada tunggu wangi-wangi kan? Ya. Nah, itu dia. Tapi wangi ini kan hidup di Cina yang ateis toh. Uh-huh. Nggak percaya Tuhan. Jadi di situlah ya. Apakah di luar sana kan banyak yang nggak percaya Tuhan yang benar kan, Mak? Itu dia. Kayak seperti di Indonesia ini mau dibuat negara Islam toh. Nanti ada penganiayaan itu. Itu dia. Masih dihidupin sama Tuhan. Jangankan orang, apakah roh martir apakah lebih banyak diperoleh sama Gentiles kan? Dipunyai Gentiles kan? Kita ini memang harus, kalau kita mau sombong, Kak Chen, apakah nggak bisa, Kak Chen? Iya, betul. Nggak bisa kita sombong. Jangan mentang-mentang kita punya kebenaran yang benar, ya kan? Kita sombong, kita rasa, oh ini. No, kita harus lebih humble lagi. Karena kita nggak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan, kan, Kak Chen? Mungkin kalau kita tanpa Tuhan, kita akan sangkal kebenaran yang kita bilang betul-betul sekarang, kan, Kak Chen? Iya. Makanya kita harus berjaga berdoa, jangan pernah percaya diri. Jangan pernah merasa diri benar. Supaya kita bisa dituntun terus, dibentuk Tuhan, supaya nanti bisa jadi apa yang Tuhan sama yang Tuhan kehendaki. Mau jadi 144 atau lewat martir, semua. Kalau itu memuliakan nama Tuhan, mantap kan, Kak Chen? Betul sekali, Cek. Ya. Jadi, kita kesimpulannya yang kedua adalah orang-orang Kristen di Cina bertumbuh terus, ya kan? Sekarang sudah lebih dari 100 juta orang Kristen. Dan 90 juta, lebih dari 90 juta orang Kristen dari kelompok CCP ya. Lalu pertumbuhan ini adalah apa? Manifestasi apa itu? Ini manifestasi dari kuasa dan kemuliaan dari Tuhan. Mantap. Maksud dari kelompok CCP ini artinya dia 90 juta orang Kristen yang anggota maksudnya itu negara situ gitu ya. CCP itu kelompok Chinese Communist Party yang dulunya komunis mah. Komunis kan nggak percaya Tuhan mah, tapi jadi Kristen gitu. Iya. Kalau sebagian besar orang Cina kan komunis kan agamanya yang kayak inilah, nggak percaya Tuhan gitu loh. Yang percaya reinkarnasi lah, apalah, betul kan, saudara-saudara? Yang begitu-begitulah. Lalu dibilang, di dalam kata-kata uang, it is as if God, kalau itu jika Tuhan menghendaki untuk, tunggu ya, kita mau lihat Riga ini apa. Menghendaki untuk menggunakan penganiayaan daripada kelompok komunis ini untuk menentang gereja, untuk lebih menolong orang-orang Cina, untuk lebih menolong orang-orang Cina dari dia punya ketidakpengharapan kehidupan yang di depan. Apakah kalau orang-orang ateis nggak ada harapan hidup kan, Kak Chen? Future-nya apakah nggak jelas, Kak Chen, kalau orang-orangnya nggak kenal Tuhan? Iya, betul. Jadi apakah Wangi bilang persecution ini bisa tolong orang-orang yang sekarang sedang putus asa, orang-orang Cina yang putus asa
untuk kehidupannya di depan itu bagaimana. Lalu dia bilang, untuk menuntun mereka, ya, dari lembah, ya, dari lembah disillusion. Ini dari lembah spiritual, tipuan spiritual. Apakah Cina spiritisme banget, Kak Chen? Betul sekali, Ce. Dan melalui ini membuat mereka kenal siapa? Yesus. Apakah si Wangi ini lebih kayak dari orang Advent nih, Kak Chen? Tinggal pelihara hari Sabat aja, Kak Chen. Tinggal ganti nama. Tinggal ganti nama, bukan main. Hihihi. Apakah dia bilang, ini persecution nih, jangan takut. Ini malah tolong orang-orang Cina ini, supaya orang yang Cina yang nggak ada harapan, yang sekarang lagi ditipu oleh spiritisme, bisa kenal Yesus, siapa Yesus. Mantap banget ini ya. Jadi Wangi bilang, Tuhan gunakan apa? Persecution, penganiayaan, untuk membuat orang-orang Cina yang tidak ada pengharapan masa depan dan ditipu oleh spiritisme melalui penganiayaan, gereja-gereja dapat mengenal Kristus. Apakah kita pun ketika dianiaya sebenarnya memperkenalkan orang kepada siapa Yesus yang kita sembah? Betul nggak, Kak Chen? Om Bram, Om Konyep, Om Jeffrey. Setuju kan, Om Konyep? Ya. Nah, sekarang kita mau lihat, ya. Wang ini disamakan sama Dietrich Bonhoeffer. Oke, jadi ada Wang pastor Cina disamakan dengan Dietrich Bonhoeffer. Ya kan? Ini adalah German pastor yang mengkritik Adolf Hitler. Siapa Adolf Hitler? Hitler terkenal jahatnya nggak, Kak Chen? Iya, Ce. Betul sekali. Apakah nggak takut mati untuk mengkritik orang yang sudah bunuh ribuan orang, Kak Chen? Iya. Berani dia. Wih. Apakah kita mau dibentuk bilang, mana nih orang Advent yang kayak Wangi sama Dietrich? Kalau si Wangi kritik si, betul? Kalau si Dietrich kritik Hitler. Lalu Nazi, ya, kelompok Nazi ini menggantung dia 1 bulan sebelum Jerman menyerah pada tahun 1945. Bonhoeffer tetap setia sampai dia punya nafas terakhir. Karena dia dengan yakin tegas percaya kehidupan iman tidak ada gunanya jika tidak diakhiri dengan pergumulan oleh roh dengan setiap senjata-senjata yang tersedia melawan daging. Apakah ini orang pastor yang bukan Advent tahu musuh kita daging? Musuhnya daging. Kak Chen, Om Bram, Om Jeffrey, Om Konyep gimana? Tahu musuhnya daging?
Ya. Bagaimana orang Advent sekarang? Nggak apa-apa layani daging. Apakah malu, benar-benar malu, Kak Jen? Iya, betul. Betul? Malu, bukan main malunya. Benar sekali ini. Jadi, Rich berkata, kehidupan iman kita tidak ada gunanya bila tidak ditandai, tidak diakhiri ya, dengan pertempuran melawan daging. Jadi apakah sampai kalau kita diizinkan mati, musuh kita tetap daging, saudara-saudara? Itu gimana? Musuhnya ganti orang lain atau tetap daging musuh kita? Daging. Jadi kalau kita anggap orang musuh kita sekarang, apakah kita nggak bisa mati untuk Tuhan nanti? Kalau perlu, kita akan bunuh orang yang kita benci. Bahaya itu roh-roh kayak gitu ya, saudara-saudara. Kita harus buang itu jauh-jauh. Kita harus kayak Yesus. Kita benci dosanya, kita tegur dosanya, tapi kita tetap cinta orang berdosanya. Tapi manusia, kalau udah nggak suka kesalahannya, nggak suka juga orang sama orangnya. Nggak mau ngomong, nggak mau lagi ketemu, nggak mau lagi belajar sama-sama. Itu adalah roh iblis namanya, bukan roh Kristus. Bisa jelas ya Kak Chen? Iya, Chen. Bisa. Daging ya, saudara-saudara, daging kita punya musuh. Ingat, daging kita sendiri, bukan daging orang lain ya. Kita harus minta loh sama Tuhan. Sekarang ketika Yesus masih duduk mengentarai, kita minta sama Tuhan. Jangan sampai minta di saat terlambat kan Kak Chen? Betul. Oke. Kita sekarang mau baca fotonya Hitler ini ya. Kenapa sih Hitler dikritik ini ya? Apa sih dia punya ini? Ya. Dibilang cara yang ya, kita mau lihat ya. Cara yang terbaik untuk mengkontrol ya orang-orang sepenuhnya, kita langsung aja, adalah mengambil mereka punya kebebasan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu untuk mengikis hak-hak mereka by 1,000 times. Bahasanya susah diterjemahkan ya. Jadi mengikis hak mereka dari yang kecil-kecil gitu ya. Dari yang paling kecil. Dan sampai kepada imperceptible. Dan sampai kepada pengurangan yang paling besar yang tidak terasa. Dengan cara ini, orang-orang tidak akan melihat bahwa hak-hak mereka, kebebasan mereka sudah dihilangkan sampai pada titik di mana perubahan tidak bisa diganti.
Tunggu. dikembalikan lagi. Apakah saudara-saudara Om Bram, apakah Om Bram bisa lihat nggak bahwa yang sedang terjadi ini adalah kayak coronavirus, apakah ini sedang ambil hak-hak kita secara pelan-pelan? Iya, iya. Betul, betul Iya, sekali. betul. Gitu. Betul? Iya. Kan dengan anak itu ambil Pertanyaan, siapa yang mau berdiri sama seperti Wang Yi dan Dietrich Bonhoeffer? Siapa yang mau berdiri sama seperti mereka? Kalau sekarang dunia lagi coba kontrol orang-orang lewat police state, kan Kak Chen? Iya, iya betul. Cara-caranya Pasteur dan Napoleon II, kan? Iya. Aduh, siapa yang mau berdiri? Pertanyaannya siapa Wang Yi dan Dietrich Bonhoeffer akhir zaman? Apakah tahu nggak kita manfaat kita belajar ini semua? Apakah untuk kita nyatakan mana yang benar dan salah sekarang untuk diri kita sendiri, dan nanti menyatakan yang benar dan salah untuk gereja dan dunia? Kalau kita nggak bisa percaya sendiri, saudara-saudara, apakah kita bisa yakinkan orang lain untuk percaya? Mustahil, kan, Kak Chen? Iya, Ci. Betul. Mustahil sekali. Mustahil tuh. Makanya kita harus cinta nih jam-jam belajar kita. Cinta jam-jam perenungan akan firman Tuhan. Cinta akan kita punya jam-jam untuk menyelidiki event-event yang udah tergenapi supaya kita bisa lakukan work of preparation. Halo, jadi? Iya, silakan Om Bram, silakan. Ya, jadi ini artinya kayak berita terbaru tadi malam, ya kan emang tidak pernah, udah lama nih tidak nonton TV lagi kan. Cuma nggak tahu lah tadi malam orang coba pikir mau lihat berita, kebetulan buka di TV One, jadi tadi malam tuh ada berita ya pemerintah nanti akan keluar undang-undang untuk kalau tidak pakai masker itu didenda. Jadi sama orang pengguna sepeda motor dulu nggak pakai helm, didenda, sekarang masker. Jadi tadi malam ada wawancara Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar sama Ibu Kofifa itu. Jadi semua di daerah mereka masing-masing nanti akan ada undang-undang atau pergub untuk tidak memakai masker, ya disanksi, seperti didenda itu. Jadi ini memang betul-betul udah dibikin. Kalau kita saya bilang kacau ini kalau kayak seperti ini. Padahal kalau yang kita tahu benar ya kita hidup sekarang ini jadi ini buat kita ini. Yang kalau kita sudah tahu nih. Apakah Om Bram bisa lihat, kita bisa tahu yang benar ini yang mereka lakukan salah semua? Apakah ketika kita belajar kan Om Bram? Betul. Kalau misalnya kita nggak belajar, mungkin kita setuju, oh itu bagus itu kalau didenda. Ngomongnya gitu. Padahal nggak. Silakan Om Bram. Iya, padahal ya kalau itu salah sama sekali kan nanti yang kita sudah belajar ini kan. Jadi ya betul. Buat kita ini. Jadi semua tertipu tuh orang-orang. Apakah mereka setuju hak mereka diambil kan Om Bram? Sampai tapi banyak umat tidak mau belajar akan kebenaran ini. Aduh. Kacau sekali. Iya. Ya. Oke, kita mau masuk di summary-nya Saud. Ya. Jadi kita udah belajar kan? Saud. Yang terakhir ya. Summary-nya Saud bahwa Saud itu terdiri dari ijab, betul? Ijab, ini Saud. Itu ayatnya ijab Saud itu adalah di Kejadian berapa, Idin? 12 ayat 9 dan 10. Oke, mantap. Lalu yang ijab juga, yang Saud juga adalah friend. 12 ayat 9 10. Ya kan? Karena di kutipan Roh Nubuat ingat bahwa dia ini licentiousness dan immorality kan? Atau atheism lah. Licentiousness ini immorality juga. Bayangkan di nubuatan.
Immorality ini kalau immorality itu Sodom kan? Dan atheism. Sodomi. Ada atheism. Dia ini atheism ini sama seperti Egypt ya. Lalu ini sama seperti di Revelation 11 ayat 8. Ini kita udah belajar semua kan, kita cuma review. Dan ini ayat-ayat pendukungnya adalah di Roma 1, 2, 3 kan? Masih ingat nggak Image of the Beast? Masih. IOB South kan? Yang dia laki-laki dengan laki-laki kan? Iya. Kak Chen masih ingat ya Kak Chen? Dan ini Sodom kan? Lalu Kejadian 19 ayat 4 dan 5. Ini IOB South juga ya. Laki-laki suka laki-laki, cerita Lot kan ini. Dan ini karakteristik Sodom. Ya. Lalu Revelation 11 ayat 7. Kenapa itu? Apakah Idin 8 atau 7 Idin? Itu. Yang mana Idin bilang 8? Yang ayat 7 mau lihat dulu penjelasan. Itu lebih bagus ya. Ayat 7 ya Idin, Miki nggak salah ya. Lalu dia bilang, apakah dia lawan testimoni kan? Betul? War against them. Apakah mereka ini kan perjanjian lama dan perjanjian baru kan? Apakah waktu zaman Friends dibakar semua? Ya. Dan ini apakah karakter ateis atau Egypt ya? Ini dia punya penjelasan. Jadi dia benar-benar dia war against testimony. 2 testimoni kan? Dia kalau baca ayat-ayat sebelumnya ya. Dia bilang 2 witness ya. Jadi ya. Dan ada bis yang keluar dari bottomless pit ini apakah Friends Kak Chen? Iya, Ci. Ingat kan? Masih ingat. Jadi ya. Ini Friends ya. Dan dia akan serang 2 testimoni. Apakah dia bakar kan Kak Chen? Dan orang yang bakar Alkitab apakah ateis? Nggak percaya kan? Jadi ya. Iya, betul. Oke. Terus kita mau lihat lagi. Dan ada lagi yang seperti South. Yaitu dari kita mau lihat di Protestantism. Apakah 2 horn-nya ini lamb like dragon kan? Yaitu ini lamb like dragon di Wahyu 13 ayat 11 kan Om Bram? Amerika kan ini, Om Bram? Iya. Oke. Mari kita lihat apakah dia ada karakter South juga kan? Kita lihat di Roma 1 ayat 23 ya. Dia karakternya juga
seperti Sodom, ya, yaitu Demokrat partinya kan, ini, dan ini adalah dia yang buat image of the beast, itu mengizinkan LGBT kan. Lalu berarti artinya sama, Kejadian 19 juga ayat 4, kan? Juga Sodom. Nah, ya. In image of the beast. Nah, Revelation 13:11 inilah yang mau dijelaskan nanti ya. Jadi kita nggak mau jelaskan ini. Nanti pas BS akan lebih dalam lagi bahwa dibilang Egypt speak as dragon, dan ada Republican partinya. Nah, ini kita belum mau jawab ya, bahas ya, karena kemarin masih by check sekali kan Kak Chen, masih ingat itu Kak Chen? Iya, mesti harus dibahas lagi. Itu dia. Ya, yang apa, bread itu ya. Bread itu semua. Ya. Oke. Tapi kayaknya ini bisa dibaca sih yang GC terakhir ya. GC 442. Ya. Domba yang punya tanduk domba tapi punya suara kayak dragon, itu adalah simbol dari kontradiksi antara pengakuan dan apa yang dilakukan di negara itu. Jadi kontradiksi kan ini, kok mukanya domba, apa dia punya horn domba, tapi suaranya naga, itu melambangkan kontradiksi antara praktek dan pengakuan. Lalu dibilang ketika berbicara itu melambangkan negara yang sudah diatur, yang negara yang merupakan tindakan dari legislatif dan judicial authority, ya. Lalu dibilang ini aja, the prediction yang akan bicara seperti dragon, apakah ini adalah apa? Kalau dibilang the prediction tentang yang bicara seperti dragon, ini apa? Event. Mantap, itu. Ya, ini event. Ya. Dan melakukan semua kuasa dari binatang pertama. Ya. Menunjukkan bahwa itu adalah pengembangan dari roh, nggak ada toleransi lagi beragama kan salah satunya, dan akan ada penganiayaan yang akan diungkapkan oleh negara yang direpresentasikan oleh naga dan mempunyai ciri-ciri seperti leopard, ya. Dan perkataan dari beast yang punya 2 horn, apakah ini beast kelima atau keenam Kak yang punya 2 horn? 6 kan? Lalu dibilang membuat dunia akan, ya Kak? Betul ya Kak ya? Setuju? Iya, setuju. Lalu akan menyebabkan dunia akan bergabung dan menyembah beast yang pertama. Dan kalau kita bilang beast yang pertama, apakah kita boleh bilang, oh itu kelima, atau kita harus bilang apa, Itin? Karakter. Bukan? Sunday. Sunday law. Betul, Itin? Nah, Sunday-nya kan? Hukumnya kan? Penyembahan hari Minggu kan? Ya. Ini adalah menunjukkan otoritas dari kuasa yang akan memaksa untuk memelihara, ya, yang mana itu akan harus perlakuannya harus tunduk kepada hari Minggu, betul? Bukan papacy lagi kan? Tapi hari Minggunya, karena papacy-nya udah nggak berkuasa di situ. Yang berkuasa
adalah image of the beast. Bisa, saudara-saudara? Ya, bisa ya? Oke. Jadi inilah kita punya review hari ini. Apakah bisa jelas semua? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, apakah kita siap untuk siapan kita bisa jadi martir nanti? Bisa? Ya. Kalau kita layani daging hari ini, kita bilang kita nggak mau mati buat Kristus. Nanti. Itu dia. Karena buktinya, perasaan saya nggak mau layani, saya mau dia hidup. Artinya kita mau daging kita ini jangan sampai ada yang sontong, kalau orang Manado bilang. Betul nggak, Cen? Iya. Sebelum kamu sontong saya, kalau perlu saya yang bunuh kamu duluan sebelum kamu bunuh saya. Aduh. Apakah saya akan bela diri? Bahaya kan, Kak Chen? Jangan main-main loh dengan daging kita yang kita agung-agungkan, yang kita rasa diri benar. Ini daging, kalau sudah dikuasai setan, kita nggak akan tahu berapa. Kita akan sadar. Nah, jangan sampai sadarnya nanti kita, aduh busuk banget ya saya. Mendingan sekarang deh tahu saya ini busuknya bukan main. Betul nggak, Kak Chen? Iya. Kalau saya lagi anggap diri saya mantap sekarang, saya sedang menipu diri saya sendiri. Dan betul. Gunakan setan, dan waktu digunakan setan, saya pikir masih digunakan Tuhan lagi. Jadi daging tuh kok akan. Apakah pas hasilnya Kak Chen mengkhianati teman-teman, melaporkan teman-teman, dan teman-temannya digantung di kayu salib, apakah menyesal belakangan, Kak Chen? Iya. Jangan sampai, saudara-saudara. Jangan sampai seperti itu. Ya. Itu apakah Yudas merasa diri benar terus kan, Kak Chen? Akhirnya dia jual Yesus, dan waktu Yesus mati, baru dia menyesal belakangan. Ternyata saya begitu busuknya ya, bisa salibkan orang yang nggak ada salah apa-apa. Dan itu pun setan yang ingatin lagi Kak Chen. Karena Roh Kudus kan udah nggak bisa bekerja, Kak Chen. Setan yang ingatin. Ya, Yudas, kamu sudah bunuh orang yang nggak bersalah. Dia lagi yang ingatin. Udah, kamu ini nggak layak hidup. Bunuh diri saja. Oke, karena dia udah kebiasaan mengikuti pembicaraannya setan. Itulah yang dia bikin. Jadi apa yang biasa saya dengar sekarang, itulah yang saya akan ikuti. Bisa lihat itu, saudara-saudara? Kalau saya ikuti saya punya perasaanlah yang jadi saya punya tuntunan sampai akhir hidup saya. Tapi kalau saya punya prinsip kebenaran yang jadi tuntunan hidup saya pun akan mati pun karena prinsip firman Tuhan, bukan karena perasaan. Bisa? Om Bram, Om Jeffrey, Oma Opa? Iya betul gitu. Ya. Harus hidup damai dengan semua orang. Saling mengingatkan. Oke. Terima kasih saudara-saudara sudah belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Sebagai doa tutup, kita akan